Halo Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Aku berharap kalian tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa kabarnya adik-adik semua? Apakah kalian mungkin ada yang masih libur? Atau mungkin ada juga yang mau mengikuti ujian akhir ya? Jangan lupa apabila kalian mau mengikuti ujian akhir, persiapkan diri dengan baik. Dan apabila ada yang masih libur, isilah kegiatan hari-harimu dengan sesuatu yang berguna dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi ini sebelum kita memulai untuk sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Ajarlah kami untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan ajarlah kami untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu. Dan ajarlah kami juga untuk selalu taat atas apa yang diperintahkan dalam firman-Mu, untuk tidak khawatir, untuk selalu bersemangat mencari Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu kami. Kami berdoa untuk Eba, untuk Gwen, untuk Davi, untuk Gaby, untuk Clea, untuk Jos, dan semua anak-anak yang mendengarkan YouTube ini. Juga Mikhail, Tuhan berkati juga. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu supaya roh kita tetap semangat dan kita semakin mengerti akan firman Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, gimana? Setelah memuji Tuhan, adik-adik jadi diingatkan ya untuk kita semua tidak khawatir.
Dengan percaya akan penyertaan Tuhan, maka pasti ada berkat Tuhan buat kita semua, buat aku dan buat adik-adik semua ya. Nah, adik-adik, hari ini kita memasuki pelajaran sekolah minggu, pelajaran yang ke-7. Hari ini pelajaran kita berjudul Aku Dipelihara Tuhan. Judulnya begitu indah ya, begitu senang mendengarnya bahwa aku dipelihara Tuhan. Nah, untuk memperjelas cerita ini, kita akan mendengarkan sedikit, melihat sedikit mengenai cuplikan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Mari kita simak bersama-sama. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana berwarna putih rasanya seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai kelima. Roti harus dimakan hari itu juga, jika disimpan untuk besok maka roti itu berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ke-7 sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6, boleh mengambil setiap orang 2 mangkuk roti. Satu mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk disimpan dan dimasak untuk besok. Besoknya, pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya, bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Oke, kita sudah mendengarkan dan melihat sama-sama film cuplikan tadi ya. Mari kita buka Alkitab kita hari ini. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-36. Kita buka sama-sama ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-36. Ya, di situ diceritakan mengenai apa? Mengenai roti mana ya. Dan kalau kita dengar daripada cerita tadi, kita akan gali lebih dalam apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ya, adik-adik, coba kita lihat ya. Ini ada satu gambar ya. Ada satu wadah yang berisi apa adik-adik? Kelereng ya, kelereng ini begitu banyak dan warna-warni. Nah, kalau ada dilihat wadah yang berisi kelereng ini, coba kalau kakak kasih waktu 5 menit adik-adik untuk menghafalkan ya, ada berapa kelereng dan warnanya apa saja di dalam wadah itu. Kira-kira adik-adik bisa nggak ya menjelaskan setelah 5 menit itu dikasih waktu, lalu menceritakan ada berapa kelereng dan warnanya apa saja. Kira-kira bisa nggak? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Kalau aku nggak bisa adik-adik. Pasti aku lupa.
Mungkin aku hanya bisa menghafal 10 kelereng aja, habis itu lupa lagi. Ya, bagaimana kalau dengan adik-adik? Mungkin sama ya, atau mungkin ada juga yang lebih banyak kelerengnya, nggak cuma 10, tapi untuk mengingat jumlah dari kelereng yang dalam wadah ini sepertinya sulit sekali buat kita untuk tahu apa saja warnanya dan berapa jumlahnya. Begitu detail, itu sangat sulit buat kita ya. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita ya adik-adik ya. Walaupun kita banyak ciptaan Tuhan, begitu banyak ciptaan Tuhan manusia di dunia ini. Ada 5 miliar manusia ciptaan Tuhan di bumi ini. Tetapi Tuhan tidak lupa satu persatu. Satu pun Tuhan tidak ada yang lupa dari manusia ciptaannya. Dia tahu siapa kita, dia tahu berapa umur kita, dia tahu dan hafal wajah kita, bahkan kesukaan kita, semua masalah kita, sukacita kita, Tuhan tahu dan hafal. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh berkuasa. Dia sungguh Tuhan yang penuh kasih, yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya dan ciptaannya. Ya, kita mau belajar lebih dalam. Walaupun ciptaan Tuhan begitu banyak dan begitu tak terhitung jumlah manusia di bumi ini, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan satupun dari kita, anak-anak Tuhan. Dia memelihara, dia mengasihi kita, dia memperhatikan kita. Itulah kasih Tuhan. Nah adik-adik, kalau dari film yang tadi kita baru tonton dan ayat yang tadi kita baca dari Keluaran, bagaimana Tuhan menyediakan berkat pemeliharaannya untuk siapa? Untuk bangsa Israel, adik-adik. Walaupun bangsa Israel pada saat itu bersungut-sungut, dia marah, dia protes sama Musa dan Harun karena mereka merasa lapar. Pada saat mereka di padang gurun, mereka merasa, aduh nggak ada makanan, nggak seenak pada waktu mereka di Mesir. Walaupun mereka di Mesir dijajah, tetapi mereka merasa bahwa makanan di sana lebih enak daripada di padang gurun. Gak ada apa-apa. Mereka bersungut-sungut dan marah kepada Musa dan Harun. Dan terutama mereka juga marah kepada Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik, Tuhan Yesus mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan pasti sedih. Tuhan berduka. Kenapa bangsa Israel tidak mempercayai kuasa Tuhan? Padahal Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan mau juga menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel dengan pemeliharaannya di padang gurun. Tuhan mendengar sungut-sungut mereka dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan bangsa Israel selama di padang gurun. Apa saja adik-adik yang kita baca di situ? Bahwa pada waktu petang, Tuhan menyediakan burung untuk bisa dimasak, bisa dinikmati oleh mereka. Dan pada waktu pagi, embun pagi, Tuhan ubah menjadi roti mana yang bisa mencukupi kebutuhan mereka, makanan mereka sehari-hari. Bahkan sampai 40 tahun lamanya, bangsa Israel terus dicukupi oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik ya, Tuhan Yesus itu memberikan berkat kepada bangsa Israel, tetapi dia juga memberikan peraturan-peraturan. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-36, ada beberapa peraturan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel itu dapat menggunakan berkat yang Tuhan sudah berikan, ya. Apa saja peraturan itu? Yuk kita simak ya. Yang pertama, setiap orang memungut roti mana menurut keperluannya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Lalu yang kedua, mana yang tidak diambil pada waktu siang akan mencair. Jadi mana itu harus diambil pada waktu pagi. Karena kalau tidak pagi tidak diambil, pada waktu siang akan mencair. Lalu yang ketiga, roti mana harus dimakan hari itu juga. Jika disimpan untuk besok akan berulat dan berbau busuk. Lalu selanjutnya, hari yang ketujuh adalah hari untuk beristirahat. Maka pada hari yang keenam boleh mengambil 2 kali lipat
untuk digunakan keesokan harinya. Lalu yang terakhir, orang yang tidak menyimpan roti mana untuk hari yang ketujuh, dia tidak akan mendapati roti mana tersebut di padang gurun pada hari yang ketujuh. Ya. Nah, ini adalah peraturan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Bagaimana bangsa itu bisa menggunakan berkat yang Tuhan berikan, namun Tuhan berikan peraturan. Kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Kenapa Tuhan kasih peraturan ini? Kenapa nggak Tuhan berikan berkat langsung 40 tahun dan Tuhan berikan berlimpah-limpah sampai mereka bisa sekenyang-kenyangnya menggunakannya? Kenapa adik-adik? Tuhan Yesus berikan peraturan kepada bangsa Israel. Tujuannya pertama, Tuhan mau menguji iman bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan juga mau supaya bangsa Israel terus berharap kepada Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan memberikan mereka berkat setiap harinya. Setiap hari dicukupkan Tuhan. Hari berikutnya dicukupkan Tuhan. Sampai 40 tahun dicukupkan Tuhan. Namun ada ketetapan Tuhan. Di situ Tuhan melihat. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mau melihat ketaatan daripada bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat adik-adik, apabila kita taat kepada Tuhan, taat itu mendatangkan berkat. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak taat dan kita khawatir, maka tidak akan ada berkat adik-adik. Ya, jadi berkat Tuhan diberikan kepada kita anak-anak Tuhan untuk anak-anak yang taat sama Tuhan. Apabila kita mencari Tuhan, apabila kita berharap sama Tuhan, dan kita tidak boleh khawatir. Kira-kira kenapa ya bangsa Israel itu marah kepada Musa dan Harun pada waktu mereka ke padang gurun dan mereka tidak menemukan makanan di situ? Kenapa bangsa Israel marah? Jawabannya karena bangsa Israel tidak percaya. Bangsa Israel khawatir sama penyertaan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan pemeliharaannya. Ya. Nah, adik-adik, melalui cerita tadi kita mau belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk tidak khawatir. Kita juga belajar untuk selalu berharap kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Pada saat kita berharap dan taat sama Tuhan, di situ pasti ada berkat. Nah, adik-adik, berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan masih ada loh sampai sekarang. Bukan cuma pada saat bangsa Israel di padang gurun, tetapi penyertaan pemeliharaan Tuhan masih berlaku sampai saat ini bagi kita semua anak-anak Tuhan. Apa ya buktinya? Apa buktinya, Kak, aku dipelihara Tuhan? Pertama, kita bisa memiliki papa dan mama yang mengasihi kita. Dan setiap kita bangun pagi, kita menghirup udara yang segar. Dan Tuhan kasih kita kesehatan. Kita bisa sekolah. Kita mempunyai teman-teman yang baik. Saudara yang baik. Orang-orang di sekeliling kita yang baik. Itu adalah berkat Tuhan. Dan masih banyak lagi kita dicukupi dan dipelihara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik ya. Dia tidak pernah melupakan kita adik-adik. Apabila kita berharap sama Tuhan, kakak berani jamin bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna untuk kita semua. Jadi, perlu nggak kita khawatir adik-adik? Jawabannya tidak perlu ya. Percaya aja sama Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan sempurna. Dia akan membuktikan pemeliharaannya kepada kita. Janjinya ya dan amin. Sama seperti dia berjanji kepada bangsa Israel bahwa dia akan melepaskan bangsa itu keluar dari Mesir dan memeliharanya sampai menuju tanah perjanjian. Ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita sampai kepada ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 6 ayat 25a. Kita baca bersama-sama yuk. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Matius 6 ayat yang ke-25a. Firman Tuhan ayat hafalan hari ini benar-benar memberikan kita konfirmasi adik-adik. Dan Tuhan mau supaya kita tidak khawatir akan apapun juga. Akan apa yang terjadi di hidup kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Karena semua itu disediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan ya. Oke, kita hafalkan ayat hafalan ini ya. Supaya pada saat kita merasa khawatir, kita diingatkan lagi nih sama firman Tuhan bahwa Tuhan bilang gak boleh khawatir. Karena penyertaan Tuhan ada bagi kita semua. Dan bagaimana cara kita membalasnya adik-adik? Karena Tuhan begitu baik bagi kita dan pemeliharaannya selalu ada. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Yuk kita berikan persembahan ya. Persembahan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita sisihkan sebagian uang jajan kita atau berkat yang kita terima. Kita tabung. Lalu setelah cukup jumlahnya, kita bisa minta papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening TLCC untuk dipakai menjadi berkat dan alat Tuhan untuk pelayanan dan memperluas kerajaan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekolah minggu sudah selesai sampai di sini. Oh iya, kakak punya satu pengumuman yang baik ya. Kita pada bulan Juni, kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Yuk adik-adik daftarkan diri adik-adik segera, supaya kita pada saat kita liburan kenaikan kelas, kita masih mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama melalui petualangan yang seru di SEAL kali ini. Yuk kita lihat yuk. Halo adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan saat ini Kak Dika bersama dengan Kak Willy punya berita seru. Apa tuh beritanya Kak Willy? Kita kali ini akan mengadakan SEAL dengan tema petualang keren. Wow, seru ya pasti ya. Oh iya dong, keren. Oh ya, ngomong-ngomong SEAL itu apa sih Kak Willy? SEAL itu adalah sekolah Injil liburan. Kayak di sekolah minggu. Iya, tapi ini lebih keren lagi kan Dika. Oh iya, apa yang buat keren? Nah di sana kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab suci. Kemudian kita juga akan melakukan prakarya mengerjakannya. Oke, ada nyanyi juga kan? Ada nyanyi juga. Nah kemudian kita juga akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Oh, kelompok kelas ada. Iya. Ya benar sekali. Pertama. Ya benar sekali. Nadia. Ya. Kelas muda. Yes, itu dia Kak Dika. Oh iya. Terus siapa aja yang mengikuti acara ini? Nah, ini dibuka untuk kita semua. Oh, berarti anak-anak di seluruh Indonesia. Iya. Jadi siapa aja boleh ikut. Nah, iya. Wah, keren banget tuh. Siapa yang gak mau ikut? Pasti ikutan semua ya. Yes, pasti dong. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana caranya kita mengikuti? Nah, kita akan melakukannya secara online. Jadi bisa melalui dan juga melalui Zoom. Oh, Zoom juga bisa? Bisa. Nah, tuh, siapa yang pernah pakai Zoom? Iya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, tapi itu kan Dika. Seru. Ya, betul. Jangan sampai kalian takut atau khawatir ya. Pasti nanti ada kakak di sisi yang akan bantu kita semua ya. Sehingga nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir. Nanti kalau nggak ada kuota, tenang aja. Iya. Kakak yang akan bantu. Oleh sebab itu adik-adik yang mau mengikutinya bisa menghubungi nomor di bawah ini. Di bawah ini nih. Oh iya, ngomong-ngomong, kapan acaranya kali ini? Kita akan melakukannya pada bulan Juni tanggal 24 sampai 26 di hari Kamis sampai hari Sabtu. Jam berapa? Jamnya ada dari jam 3 sampai jam 5. Oh, jam 3 sampai jam 5. Nah, tuh adik-adik, jangan lupa ya, karena ini diadakan di hari libur. Jadi cepet-cepetan sekarang. Kalian catat tanggalnya di Google Calendar kalian supaya nanti ketika acara kalian ingat gitu ya. Benar sekali. Notifikasi supaya kalian mengikuti acara ini. Yes. Jadi itu aja kalau ini ya. Iya. Kita yang bisa disampaikan. Kemudian kan Dika, setelah ini kita punya lagu tema. Oh iya, ada lagu temanya. Jadi sudah bisa belajar sekarang ya. Iya, mulai minggu ini kita akan bisa mulai belajar bersama-sama. Sehingga ketika sih kita sama-sama udah hafal dan kita nyanyikan bersama-sama. Siapa yang pengen lagunya dan juga gerakannya? Pasti mau semua ya. Nah, berarti
setelah ini ya, kalau gitu ya. Setelah ini. Oke, jadi siap-siap ya. Setelah ini kalian akan mengikuti atau juga belajar mengenai lagu tema dan juga gerakan-gerakannya ya. Yang menarik. Oke, semangat ya adik-adik. Nah, begitu aja yang bisa kakak adik sampaikan dan juga Kak Willy. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa untuk daftar ya. Daftar segera ke guru sekolah minggu adik-adik atau bisa juga ke nomor admin gereja yang disediakan. Kita akan menutup sekolah minggu kita kali ini. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu taat dan percaya kepada penyertaan Tuhan dan tidak pernah khawatir Bapa. Ajarlah kami untuk selalu taat juga dan berharap kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau sungguh baik dan mengasihi kami dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami untuk menyenangkan hati-Mu dengan percaya kepadamu. Kami tidak mau khawatir lagi mulai hari ini ya Tuhan. Kami akan terus percaya akan pemeliharaan Tuhan sesuai dengan janji-Mu, ada firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa biarlah
hari ini boleh menjadi peringatan bagi kami untuk kami selalu bersyukur dan menghitung akan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom.